Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Hari ini kita berada di penghujung tahun 2022. Artinya esok hari merupakan lembaran baru bagi kita semua, yaitu tahun 2023. Dan seperti biasanya tradisi-tradisi tahun-tahun sebelumnya, biasanya akan banyak diskusi ataupun harapan kita untuk tahun depan. Kita sering menyebutnya dengan apa sih resolusi kita untuk tahun baru nanti 2023. Tapi sebelum kita membahas resolusi kita tahun 2023, menurut saya ada baiknya kita mengevaluasi atau mereview kira-kira resolusi yang kita buat dulu di akhir tahun 2021 untuk tahun 2022 itu udah sejauh mana tercapainya gitu. Ini menurut saya penting ya, evaluasi ini agar kita tidak kecewa. Jangan sampai ekspektasi yang kita buat itu terlalu tinggi, melebihi kemampuan kita untuk meraihnya. Ya bisa saja resolusi itu berupa keinginan mungkin yang sedang menjalani pendidikan segera selesai kuliahnya, baik yang S1, S2 atau S3, atau ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dari S1 ke S2, S2 ke S3, atau kalau sudah lulus pengen resolusinya bisa dapat pekerjaan yang layak atau sesuai dengan keinginan, cita-cita. Yang sudah bekerja mungkin pengen apa? Pengen dapat promosi atau dapat mutasi ke tempat atau divisi atau direktorat ataupun bagian yang menurut kita itu lebih tepat passion kita gitu. Atau mungkin yang simple-simple resolusinya pengen menurunkan berat badan, kayak saya ini ya udah terlalu gemuk kalau menurut saya, pengen kurus itu. Atau ada yang pengen jalan-jalan ke luar negeri atau keliling Indonesia, berbagai macam resolusi. Atau bahkan ada yang pengen resolusinya menikah tahun depan, dapat jodoh, atau punya rumah gitu, punya kendaraan. Sah-sah saja, tapi itu tadi saya bilang ada baiknya kita coba merecall resolusi yang dulu kita susun untuk tahun 2022 ini sudah sejauh mana ketercapaiannya. Penting saya sampaikan di sini agar kita dalam menyusun resolusi ke depan 2023 itu sesuai dengan kapasitas kita. Agar apa? Agar kita tidak kecewa. Jadi sering kita itu kecewa sebenarnya karena apa? Karena ekspektasi kita itu melampaui kapasitas kita. Nah, bagaimana ke depan nanti 2023 ini kita tidak lagi mengalami kekecewaan seperti sebelumnya yang pernah kita alami. Ya pertama ada dua caranya. Pertama itu adalah tingkatkan kapasitas kita agar sesuai dengan ekspektasi yang kita susun, sehingga kita nanti mampu mencapai ekspektasi kita atau setidaknya mendekati ekspektasi tersebut. Kedua, kalau kita tidak mau atau tidak mampu meningkatkan kapasitas kita, ya ekspektasinya yang diturunkan gitu. Jangan ketinggian gitu. Karena kalau kita tetap menetapkan ekspektasi yang terlalu tinggi dibanding kapasitas yang kita miliki, kapasitas ini berbagai banyak hal tergantung ekspektasinya ya gitu. Yang ada nanti kita akan kecewa, dan kalau udah kecewaan itu terus menumpuk, demotivasi. Kemudian apa yang terjadi? Menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, menyalahkan faktor-faktor eksternal. Dan ini nggak baik bagi kehidupan kita, bagi diri kita. Itu namanya penyakit hati jadinya gitu. Iri dengki akan muncul. Jadi kepada teman-teman yang menonton video ini, harapan saya sebelum menetapkan resolusi untuk tahun 2023, kita flashback dulu. Resolusi kita tahun 2022, berapa persen tercapainya. Kemudian kita pelajari, kita evaluasi. Kenapa gagal atau kenapa tidak tercapai sesuai ekspektasi kita. Nah, permasalahan ini, isu-isu penyebabnya ini yang kita petakan agar tidak terulang dalam upaya kita mencapai resolusi tahun 2023. Sekarang kita lihat ya hampir seminggu 2 minggu terakhir Indonesia, ya Jakarta ya khususnya, saya domisili di Jabodetabek,
cuaca tidak baik, mendung, gelap. Ya harapannya ini bukan pertanda alam bahwa nanti 2023 kita akan mengalami banyak kegelapan, banyak masalah. Harapannya di penghujung tahun ini kegelapan, mendung, hujan ini nanti menjadi sinar matahari yang mencerahkan, menyegarkan, menyehatkan. Tetap semangat buat teman-teman menjalani tahun baru 2023. Selamat tahun baru, sukses, sehat, dan bahagia.